kunna nata'allamu li anfusina. Para ulama klasik kita menyatakan kita belajar buat diri kita sendiri dulu. Artinya bukan untuk kita tembakkan ke saudara kita. Kita belajar untuk memperbaiki diri dan semua yang kita sampaikan itu tembakkan ke diri kita dulu, perbaiki diri, baru setelah itu kita melihat kondisi di luar sana. Yang harus kita lihat adalah dari sisi pengkritik dan yang dikritik. Dari sisi yang mentahdir dan yang ditahdir, itu harus fair, harus fair. Dari sisi yang mentahdir atau yang mengkritik, maka yang pertama dia harus jaga keikhlasan. Dia harus terapkan konsep yang baru saja kita harus, al-hubbu fillah wa bughdhu fillah. Dia harus melihat saudaranya tersebut sebagai saudara yang dia cintai. Terpaksa dia kritik untuk menolong, karena dia nggak mau saudaranya terus berada di dalam kesalahan. Sebagaimana antum kelas 1 SD, teman antum, sahabat baik antum, udah deket banget, soulmate, makan bakso bareng, main futsal bareng, bolos bareng, walaupun baru kelas 1 SD udah bolos udah bareng. Ternyata ketika mengerjakan PR 1 tambah 1 salah dia jawab 3. Kira-kira antum diamkan nggak? Ini soulmate, diamin aja. Enggak kan, antum akan kritik. Enggak, ini salah nih. Enggak, 3, 2, 3. Demi apa lo? Demi Allah kan gitu ya. Kalau dulu itu. Jadi kenapa? Karena kita sayang dia gitu. Jadi niatnya apa nih gitu loh. Niatnya tuh menjatuhkan apa menolong gitu. Makanya ketika Nabi berbicara tentang konteks ini dalam hadis Muslim, apa kalimat yang atau kata yang Nabi ucapkan? Nabi katakan unsur akhaka zaliman aw madluma. Tolonglah saudaramu yang zalim dan yang terzalimi. Para sahabat tahu kalau nolong yang terzalimi, kita ngerti Rasul gimana cara nolong orang yang zalim. Kata Nabi, cegah, tahan, nahi mungkar atau kritik. Yang menariknya teman-teman, ketika Nabi berbicara tentang mengkritik atau mencegah atau nahi mungkar dengan sesama umat Islam, Nabi menggunakan kata tolong, bukan menjatuhkan, bukan menghardik, bukan mencaci, bukan membuli, menolong. Menolong. Jadi spiritnya nih, itu spirit pertolongan. Niatnya nih gue mau nolong saudara gue, saudara gue gak rela dia salah gitu. Kalau disalahkan ditanya nanti pada hari kiamat. Tapi harus jujur sama Allah, benar gak nih? Nah, orang yang nolong tentu saja akan dampaknya domino tuh. Beda orang yang niatnya nolong sama niatnya menjatuhkan. Bedanya apa? Nanti dilihat dari adabnya, dari cara penyampaian. Itu beda. Tapi nolong dulu. Teman-teman sekalian. Ini kita nggak usah bicara mengebuli, ngeritik, nyalain. Ini motong tangan nih, motong tangan. Ada seorang pasien diabetes, luka, busuk, terus tangannya dipotong sama seorang dokter. Setelah tangannya dipotong, dia bilang apa? Terima kasih. Gue sumpahin lo dok ya, lo berani motong tangan gue, jadi kodok lo, bilang gitu. Enggak kan, dia akan bilang terima kasih dok ya. Kan dia bilang selamat bu, operasi berhasil. Terima kasih dok, terima kasih dok, terima kasih. Padahal tangan baru dipotong, makasih tuh. Antum bisa, makasih. Tangan baru dipotong nih, dia pelakunya nih, dia ngaku. Bukannya bawa ke kantor polisi, kita bilang makasih. Kenapa kita bilang makasih? Karena spiritnya pertolongan. Jadi artinya ini yang harus dibangun di tengah-tengah kita. Spiritnya tuh pertolongan, bukan menjatuhkan, bukan ngejelek-jelekin, bukan ngebully, bukan gampang memvonis, pertolongan. Kalau pertolongan sepahit apapun orang akan terima. Orang akan diterima. Kita lagi minum, tiba-tiba ditampar tangan kita, pecah tuh gelas. Awalnya kita marah, terus dia jelaskan, enggak itu ada racunnya, gue mau nolong lo. Oh gitu ya, terima kasih ya Bro ya, makasih. Padahal ini mungkin kita beli itu minuman mahal, ngutang lagi. Tapi ketika dia bilang, dia nolong kita, oh iya makasih, ini ada virusnya nih. Jadi motong tangan aja, kalau spiritnya pertolongan, orang makasih. Bahkan bukan makasih, bayar tuh, bayar gak dia? Bayar.
Masya Allah tuh, bayar. Jadi kenapa? Pertolongan. Jadi spiritnya itu pertolongan. Terus yang ketiga, sekali lagi adabnya. Kata-kata yang dipilih ketika mengkritik. Terus momennya, segala macam harus dipertimbangkan. Itu yang perlu dicamkan. Dan ini biasa teman-teman. Teman-teman sekalian, Aisyah itu pernah mengkritik dan mentahdir fatwanya Ibnu Umar tentang umroh di bulan Rajab. Kata Ibnu Umar, umroh di bulan Rajab itu sunnah karena Nabi pernah melakukannya. Aisyah bantah, Aisyah kritik, Aisyah bilang, nggak benar tuh. Tapi kalimatnya gimana? Lihat, simak baik-baik kalimatnya Aisyah. Kata Aisyah, rahimallahu Aba Abdirrahman. Semoga Allah merahmati Abu Abdirrahman. Siapa Abu Abdirrahman? Ibnu Umar, kunyahnya Ibnu Umar, dan kunyah itu panggilan penghormatan. Jadi ketika mengkritik nggak panggil nama, diangkat sama Aisyah, Aba Abdirrahman. Nah, lalu Aisyah melanjutkan, Nabi umroh 4 kali dan tidak ada yang di bulan Rajab. Dan yang menariknya, beliau ikut di semua 4 umroh tersebut. Beliau lupa, kata Aisyah. Enak kan, didoain dulu. Semoga Allah merahmati Abu Abdurrahman. Enggak dijatuhin, didoain. Ibnu Umar pernah mengkritik fatwanya Anas bin Malik. Tapi gimana cara mengkritiknya? Kata Ibnu Umar, rahimallah yarhamullahu Anasan wahali Anas, kata beliau. Semoga Allah merahmati Anas bin Malik. Siapa di antara kita yang tidak tahu keutamaan dan ilmunya Anas? Tapi untuk kasus ini beliau agak keliru. Selesai. Enak kan kita dengarnya. Diangkat dulu. Semoga Allah merahmati Anas. Dan siapa yang gak tahu ilmunya Anas? Beliau alim, ulama, ahli ibadah. Tapi namanya manusia kan gak setiap saat benar. Dalam case ini beliau keliru. Enak dengarnya tuh enak. Jadi adab ini yang perlu. Ini penting, adab teman-teman. Dan ini PR kita. Ini salah satu faktor. Kenapa dulu para ulama biasa saling mengkritik tapi tetap tenang? Karena mereka belajar adab. Ibnu Mubarak mengatakan, kanu yata'allamunal adaba qoblal ilm. Mereka belajar adab sebelum belajar ilmu. Sebelum belajar masalah-masalah yang pelik. Sebelum belajar masalah-masalah yang sensitif. Sebelum belajar masalah-masalah yang pro dan kontra. Belajar adab dulu. Sehingga begitu menyelami masalah-masalah tersebut, enak sikapnya. Sedangkan kita enggak. Langsung begitu hijrah ngajunya langsung khilaf yang kencang, langsung yang pro dan kontra, ya rame. Nggak ngerti adab bagaimana menghormati ilmu, ahli ilmu dan seterusnya. Ini yang perlu kita camkan. Ibnul Qayyim pernah mentahdir gurunya, tapi apa ucapan Ibnul Qayyim? Ibnul Qayyim mengatakan, dan ini masalah akidah. Ini bukan masalah fikih, ini masalah akidah dan salah. Dari semua sisi gurunya salah. Tapi bukan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, gurunya yang lain. Kata Ibnu Qayyim, Syekhul Islam, guruku itu Syekhul Islam, alim luar biasa. Nuhibbuhu, kita sayang sama beliau. Walakinnal haqqa ahabbu ilaina minhu. Namun kebenaran lebih kami cintai daripada beliau. Allahu Akbar. Itu dunia ilmu, hadirin. Lalu yang terakhir dari sisi yang dari sisi yang dikritik atau pihak dikritik, dia harus objektif, dia harus niat. Dia harus teliti benar apa enggak. Kalau benar dia harus senang. Sebagaimana ucapan Umar bin Khattab, rahimallahu mar'an ahda ilayya uyubi, semoga Allah merahmati orang yang menghadiahkan aibku kepada diriku. Allahu Akbar. Umar bin Khattab mengatakan demikian. Semoga Allah merahmati orang yang menghadiahkan aibku, kesalahanku, kegelinciranku kepada diriku. Abu Hurairah pernah keliru dalam masalah puasa. Kata Abu Hurairah, barang siapa yang masuk waktu subuh dalam kondisi junub, mungkin dia mimpi atau dia berhubungan dan dia belum mandi, lalu subuh masuk, adzan sudah masuk, fajar sodik masuk, dan dia belum mandi, maka puasanya hari itu tidak sah. Nah, fatwanya Abu Hurairah dilaporin ke Aisyah sama Ummu Salamah, dua istri Nabi SAW, di cross check, bener nggak Nabi begitu? Kata Aisyah dengan Ummu Salamah, enggak.
Justru sebaliknya kita istri beliau. Nabi itu pernah masuk subuh di puasa dalam kondisi junub, beliau mandi dan beliau lanjutkan puasanya. Itu fatwa keliru kata Aisyah dan Ummu Salamah. Dibalikin lagi ke Abu Hurairah. Apa kata Abu Hurairah? Cari alasan, cari excuse. Abu Hurairah cuma nanya, ahuma qalata, itu komen dari Aisyah dengan Ummu Salamah ya? Iya, kita udah cross check sama Aisyah sama Ummu Salamah. Huma a'lam, mereka berdua lebih tahu daripada saya. Saya rujuk dari pendapat saya. Hadirin, dunia ilmu itu indah. Dunia ilmu itu penuh dengan kesantunan, penuh dengan adab. Ini yang perlu kita angkat. Dan kita perlu ketahui perbedaan, ada dua perbedaan yang disikapi secara tegas dan perbedaan yang toleransi. Dan disikapi tegas bukan disikapi kasar. Bedakan antara tegas dan kasar. Tegas bisa disampaikan dengan cara elegan. Oleh karena itu ini yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat.